Shalom, selamat malam. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Oke. Baiklah, terima kasih kesempatan diberikan oleh pendeta Rafli Samuel kepada saya untuk boleh berbicara pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh anggota jemaat Prisma Jakarta dan jemaat Sungai Bambu Yosudarso yang telah attending pada malam hari ini untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin memperlanjutkan topik saya yang lalu, yaitu no pray, no gain. Bagi kita yang sering berbahasa Inggris, tentunya artikulasi daripada statement ini sangatlah membatin di dalam diri kita. No pray artinya tidak ada berdoa, dan no gain artinya tidak terbukti ataupun terjadi. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka tidak akan ada hal-hal yang terjadi. Itu sebabnya sering kita dengar ada orang berkata, jangan asbun saudara, jangan asal bunyi, jangan asbut, jangan asal menyebut. Karena apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Tentunya seturut dengan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kesempatan kali ini, saya izin untuk share screen. Oke, baiklah. Marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan kami, Allah kami di sorga. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tuhan boleh urapi masing-masing kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan ini, dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, terima kasih. Sebentar. Pada malam hari ini judulnya adalah No Pray, No Gain. Ada sebuah kisah ilustrasi yang sering saya dengarkan sejak saya kecil. Telur dalam sebuah mobil. Ada keluarga muda sedang menikmati suasana liburan. Ketika mereka berangkat, anak sematawayang mereka berkata, "Ibu, Papa, sebelum kita berangkat, mari kita berdoa dulu." Kata ibunya, "Aduh, sudah tidak sempat. Nah, ini ibu sedang mengangkat barang-barang yang lain." Ayahnya juga, "Aduh, sudah tidak sempat. Nah, ini Bapak sedang mengisi bensin ataupun mempersiapkan kendaraan mobilnya." Lalu anak ini berkata, "Ibu, ayah, kita berdoa untuk menempatkan Yesus di dalam perjalanan kita." Lalu ayahnya menyeletos ataupun terasbun. "Ya udahlah, tempatkanlah Yesus itu di belakang itu, tempat telur-telur itu." Singkat cerita, mereka berjalan kurang lebih beberapa kilometer dan terjadi badai yang besar. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu saudara-saudaraku sekalian? Mereka mengalami eksiden ataupun kecelakaan besar. Dan Anda tahu, terjadi sebuah recorder di dalam mobil itu dan melihat situasi apa yang terjadi sebelum kecelakaan besar itu. Dan polisi mendapati telur yang di belakang itu keadaan utuh tanpa pecah satu butir pun. Bisa Anda bayangkan bagaimana Yesus boleh menjaga menurut doa daripada ayahnya. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, jangan asal menyebut, jangan asal mengatakan sesuatu yang belum tentu kita inginkan. Ini dia poin pelajaran kita pada malam hari ini. Berdoa. Anak kecil itu berdoa. Ia berdoa ingin agar keluarganya selamat. Namun naas ayahnya menyebut dengan penuh emosi, menyebut dengan penuh situasi yang sangat tidak baik. Sehingga apa yang terjadi? Setan mendengar perkataan ayahnya. Sehingga kecelakaan besar itu boleh terjadi. Namun doa anak kecil itu menjaga telur itu agar boleh tetap utuh seperti doa ayahnya.
Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dalam hal berdoa jangan pernah bermain-main. Doa itu mengubah segala sesuatu. Ini saya sering ulang-ulang. Doa itu mengubah segala sesuatu. Ketika kita ingin mengubah sesuatu, berdoalah. With my heart. Sorry, tulisannya agak seperti bagus. Pokoknya intinya adalah ketika kita ingin mengubah sesuatu, berdoalah. Ini ada kutipan dari salah satu penulis di Google. Saya angkat pada malam hari ini. Kemudian doa memperlengkapi. Kalau tadi doa itu mengubah segala sesuatu, pada malam hari ini doa itu memperlengkapi. Doa tidak memperlengkapi kita untuk pekerjaan yang lebih besar. Doa adalah pekerjaan yang lebih besar. Namun kita sering enggan berdoa. Kecuali hal itu menggetarkan atau menggebarkan batin kita. Ini adalah bentuk keegoisan rohani yang paling besar. Oswald Chambers berkata dalam bukunya Kebajikan. Luar biasa. Dikatakan doa itu tidak memperlengkapi kita untuk pekerjaan lebih besar. Namun doa adalah pekerjaan yang lebih besar. Bisa Anda bayangkan, simpelnya doa, perkataannya pendek saja, itu bisa berdampak cukup panjang. Kemudian doa itu menguatkan. Walaupun begitu banyak dan berat masalah yang Anda hadapi ataupun kita hadapi, aku tetap akan setia berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 22. Prinsip doa dan hasil doa. Saya tentunya pada malam hari ini tidak ingin membacakannya. Biarlah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, membacanya di rumah Anda masing-masing. Karena ayat ini sering kali kita hafal di luar kepala. Sering kali kita hafal di luar kemampuan kita. Karena anak kecil saja pasti menghafalnya. Dan tentu saja 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa itu adalah suatu ayat yang sangat favorit dalam kehidupan orang Kristiani. Namun pernahkah kita berpikir prinsip doa, bahkan prinsip hasil doa? Mari kita pelajari pada malam hari ini. Dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 6 ayat 5, lebih jelas dikatakan di sana. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang, dalam tanda kutip, munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat banyak orang. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yesus yang katakannya, bukan pendeta Simbolon. Selanjutnya, ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Kepada siapa kita berdoa? Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan itu kepadamu. Ini sudah saya khotbahkan ketika 10 hari berdoa yang lalu. Saya ingin melanjutkan apa yang ingin saya lanjutkan. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Pernahkah kita melihat doa orang itu dicatat, doa orang itu diketik dengan rapi, kata-katanya indah sekali. Yesus katakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Matius 21 ayat 22. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Hal yang bisa kita ambil adalah me time dengan Tuhan, suasana sendiri dengan Tuhan. Pernahkah kita mengambil waktu kita berdua dengan Tuhan? Pernahkah? Kalau Anda jawab pernah, berarti Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sudah menghidupkan firman pada malam hari. Amin.
berdoa secara pribadi. Pagi-pagi benar. Oh Tuhan, saya mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan napas kehidupan pada pagi hari ini. Saya bersyukur Tuhan, oleh karena matahari menyongsong saya di timur sana. Oh, luar biasa, Tuhan itu sangat baik. Amin. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Kesedihan terjadi kembali kepada Yesus Kristus. Ia mendapati ke-12 muridnya sedang tertidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah dan tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kenapa saya tambahkan 3 kali? Karena sudah berlarut-larut kita diingatkan akan ayat ini. Sudah berlarut-larut kita menghafal ayat ini. Sudah sering kita membaca ayat ini. Pernahkah kita hidupkan? Pernahkah kita hidupkan? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging itu lemah, tetapi Anda tidak harus menjadi lemah. Roh Tuhan itu penurut. Ia menyongsong kita, ia memegang kita untuk menjadi kuat adanya. Amin. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mengingatkan kita untuk boleh kuat dalam pencobaan, untuk boleh kuat dalam pergumulan, baik pergumulan hidup ataupun pergumulan keuangan dan lain sebagainya. Tuhan akan mampukan. Amin. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pernahkah kita lakukan hal ini? Ketika ada orang membenci kita, kita bahkan meminta berkat kepadanya. Artinya apa? Jangan pernah cemburu terhadap orang yang sukses lebih dahulu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apa artinya? Berdoalah. Saya yakin kita sudah tahu. Artinya, isi firman Tuhan pada malam hari ini. Kisah para Rasul 12 ayatnya yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nyonya White menasihatkan kepada kita dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 15. Ini sering menjadi kutipan yang mumpuni untuk mengenal doa. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Ingat, saya ulang lagi, doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Cukup jelas kabaran daripada Nyonya White. Nasihat agung terhadap kita semua, umat-umat Tuhan. Dan ayat terakhir, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi pelajaran bagi kami. Teguran rohani bagi kami. Agar kami boleh hidup layaknya Yesus hidup di dunia ini. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh dihidupkan menjadi umat-umat Tuhan yang baik adanya. Kami serahkan doa ini, mengambil sepelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tentunya kita semua sepakat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Joshua Simbolon yang sudah membawakan firman Tuhan. Dan saat ini, bagi siapa yang memiliki kesaksian ataupun usulan doa, silakan.